Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semua, apakah sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sebelum mulai pelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilakan. Sudah cukup? Sebelum memulai ke materi, saya presentasi dulu ya hadirannya. Yang pertama, Mahiran Nafta Pangestu. Hadir Pak. Muhammad Iqbal Yusra. Hadir Pak. Rizky Kamala. Hadir Pak. Naomi Larasati. Hadir Pak. Nexton Pratunggal. Hadir Pak. Rahmat Sakuri. Hadir. Kan minggu kemarin saya sudah menyampaikan ya materi apa minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat nggak? Wah mas, lupa semua sih. Ya kerja bangku, lebih tepatnya peralatan kerja bangku ya. Nah, kan kemarin banyak sekali ya peralatan kerja bangku. Kerja bangku kemarin peralatannya yang saya jelaskan ada kikir, ada gergaji, ada paha, ada masih banyak lagi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kikir ya. Nah, apa sih tujuan saya menjelaskan kikir ini? Agar semua peserta didik tahu cara penggunaan kikir dan kikir itu terbuat dari apa. Nah, untuk materi mengenal jenis-jenis kikir, yang pertama kita harus mengetahui dulu apa itu kikir. Nah, kikir adalah alat yang digunakan untuk mengikir. Alat ini terbuat dari batang baja yang mempunyai gigi-gigi pemarut untuk mengikir dan meratakan permukaan benda kerja. Nah, seperti contoh halnya itu seperti di kehidupan sehari-hari itu ada kikir, mirip kikir. Nah, itu seperti ibu-ibu di rumah kan ada pemarut kelapa ya. Nah, jenis kikir itu hampir sama seperti pemarut kelapa, yaitu untuk memarut benda kerja, untuk meratakan permukaan benda kerja. Nah, selanjutnya kikir ini juga memiliki banyak jenis-jenisnya ya. Jenis macamnya itu banyak sekali. Yang pertama itu ada jenis kikir plat. Nah, kikir plat ini berfungsi untuk meratakan bidang benda kerja serta membuat bidang sejajar dengan tegak lurus. Nah, kikir plat ini sangat sering kita jumpai di pekerjaan kerja bangku. Nah, contoh ciri khusus kikir plat itu, kikirnya itu rata dari ujung sampai pangkal dan pangkalnya, tapi menirus dari pangkal sampai ujungnya, tidak sama ukuran lebarnya. Terus yang kedua ada kikir segi empat. Nah, kikir segi empat ini juga hampir mirip seperti kikir flat. Nah, kikir segi empat ini berfungsi untuk meratakan dan menyatukan bidang kerja satu dengan yang lain. Nah, kikir segi empat ini lebih sering kita gunakan untuk menyatukan benda satu dengan benda yang lain, atau permukaan satu dengan permukaan yang lain. Terus yang ketiga ada kikir segitiga. Nah, kikir segitiga ini memiliki bentuk penamaan segitiga yang sama sisi. Bentuk segitiga sama sisi ini sangat berguna untuk membuat sudut dengan presisi. Nah, ada yang tahu nggak sudut segitiga sama sisi? Tahu Pak. Sudutnya berapa? 60 ya. Nah, sama halnya seperti kikir segitiga ini memiliki sudut 60 dan digunakan untuk mengikir seperti kamu V. Nah, selanjutnya ada kikir setengah bulat. Nah, bentuknya setengah bulat, satu sisi rata dan melengkung di sisi lainnya. Biasanya digunakan untuk memperbaiki lubang yang rusak dan juga untuk mengaturnya kembali. Nah, kegunaan kikir ini untuk mengatur lubang yang penyok, biasanya terjadi karena terjatuh ataupun penggunaan alat yang tidak tepat. Nah, kegunaan kikir ini untuk mengatur kembali lubang dan meratakan sisi-sisi yang penyok tadi. Setelah ada kikir setengah bulat, ada juga kikir bulat. Nah, kikir bulat untuk penampang lingkaran. Kikir ini digunakan untuk menghaluskan dan menambah diameter suatu lubang. Nah, jika kita ingin menambah diameter suatu lubang tanpa melakukan pengeboran kembali, maka kikir bulat ini sangat perlu digunakan. Selanjutnya ada kikir blok. Nah, kikir blok itu hampir sama kayak kikir plat ya. Kikir blok ini
digunakan untuk mensejajarkan dan menyibukkan benda kerja satu dengan yang lain. Perbedaan dengan kikir plat ini, kikir blok memiliki lebar dari ujung sampai pangkalnya yang sama. Terus tebalnya yang meruncing dan meradius. Setelah mengenal jenis-jenis kikir, kita perlu mengetahui cara penggunaan kikir yang baik dan benar. Nah, berikut ini adalah posisi badan yang saat untuk mengikir. Kita lihat di PowerPoint-nya. Yang pertama posisi berdiri dan posisi kaki. Nah, posisi berdiri dan posisi kaki ini sangat berpengaruh dalam proses pengikiran dan hasil kikiran. Nah, setelah memperhatikan posisi berdiri dan posisi kaki, kita lihat kembali posisi penggerakan badan saat mengikir. Seperti pada gambar di atas. Jika belum jelas, maka saya akan mencontohkan salah satu siswa untuk maju ke depan. Nah, mungkin Muhammad Iqbal maju ke depan ya. Oke, Pak. Ini mungkin kita ibaratkan sebagai kikir. Nah, ini. Jadi untuk memegang kikir yang pertama itu di tangannya kita pegang lurus dan tangan kiri kita pegang di ujung kikir. Lalu kaki yang ini agak cerong, terus yang belakang menghadap, dibuka agak lebar, terus tinggi ragum sesiku. Nah, kita menggunakan kikir, posisi tangan seperti ini dan yang digerakkan bukan tangannya, tapi badannya. Yang maju, yang depan ditekuk, yang belakang lurus, jadi maju dan mundur. Nah, sekarang coba dipraktekkan. Ya, kakinya agak lurus. Nah, itu mas. Ya. Benar. Ya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Dan para siswa cara proses pengikirannya. Mungkin ada yang ditanyakan, saya boleh dulu Pak. Silakan. Kenapa enggak pakai ini Pak? Kenapa enggak cuman tangannya saja yang gerak? Nah, dari pertanyaan Mbak Tommy ya, ini pertanyaannya itu cukup bagus. Kenapa enggak tangannya aja yang bergerak? Nah, kenapa sih enggak tangannya? Karena kalau jika tangannya yang bergerak, maka hasil kikirannya itu tidak mungkin rata. Susah untuk rata. Karena apa? Jika tangannya yang bergerak cuma tangannya, maka tangannya ini tidak mungkin selalu rata. Pasti akan ada naik turunnya. Jika pas posisi ke depan, mungkin tangan kirinya akan turun dan tangan kanannya akan naik, sehingga posisi pengikiran agak miring. Dan sebaliknya saat mundur, tangan kanan juga akan tertarik ke bawah dan hasilnya mungkin nanti akan seperti bukit yang tengah akan naik di atasnya, ukurannya lebih besar. Nah, saat proses mengikir juga harus diingat-ingat pemakannya ini saat ke depan bukan ke belakang. Nanti kalau ke belakang juga makan akan merusak kikirnya itu sendiri. Nah, mungkin itu sudah jelas Pak? Jelas. Ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Cukup Pak. Jika sudah mengetahui proses pengikiran, posisi badan saat mengikir, maka saya akan memberikan jobsheet pengikiran ya. Ini jobsheet pengikirannya menggunakan benda kerja seperti ini, ukurannya 131, tebalnya 18 dan lebarnya 48. Dicermati ya. Nanti mungkin materinya akan saya share di grup WA-nya. Dan ini untuk ukurannya seperti jobsheet ini besok dicari di bengkel ukuran benda kerja yang seperti gambar di atas untuk dipotong dan dikerjakan. Jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin saya ulas kembali materi ini. Nah, materi ini kan tadi membahas tentang kikir dan proses pengikiran. Diharapkan para siswa juga bisa menerapkan di bengkel besok agar tidak terjadi kesalahan dalam penggunaan kikir dan penggunaan setiap kikirnya. Ada yang ditanyakan mungkin lagi untuk terakhir kalinya? Cukup. Jika sudah jelas, mungkin dari saya cukup sekian. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesehatan dari wabah penyakit agar kita bisa ketemu di minggu besok untuk melakukan praktikum.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deal. Yuk, katanya yuk.